kalimat tauhid, sebuah kalimat yang menjadikan seorang masuk Islam, yang mana Rasulullah SAW kasih tahu kepada orang-orang. Rasulullah berdakwah dari kemah ke kemah di musim haji, dari orang ke orang, dari kabilah satu ke kabilah yang lainnya, dan mengucapkan la ilaha illallah. Katakan tidak ada sembahan yang berhak kepada kecuali Allah. Kalimat yang sangat agung, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kekekalan, sebagaimana dalam surat Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu tatkala Nabi Ibrahim, kakek Nabi Muhammad SAW, ulul azmi yang nomor 2, berkata kepada ayahnya, siapa? Azar. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Azar bukan ayahnya tetapi pamannya. Tapi uruf orang Arab zaman dahulu mengatasnamakan paman itu juga disebut dengan ayah. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya atau kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Lihatlah, Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap kesyirikan, kemusyrikan, persekutuan ayahnya dan kaumnya. Menafikan tidak ada yang boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini istilah dengan manfi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, illalladzi fatarani. Ya, semua aku berlepas diri kepada apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdini, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihatlah ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Nabi Ibrahim meyakini adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi sembahan tersebut adalah sembahan yang batil. Sesembahan yang batil, kedustaan semuanya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada patung-patung yang mereka sembah. Lihatlah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ya. Kalau kita perhatikan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, innani bara'un mimma ta'budun, di sini bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri. Sehingga kalau dalam bahasa Arab bisa diistilahkan dengan nafi, menafikan. Kemudian illalladzi fatarani, illa istifna, bisa diartikan dengan isbat, menetapkan. Sehingga kalimat innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani, kecuali Allah, kalimat ini bermakna la ilaha illallah. Setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat setelahnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ucapan, kalimat-kalimat, untayan kata yang diucapkan Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, merupakan kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal. Menunjukkan kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal. Ya. Kekekalan kalimat tauhid fi aqibihi, kepada anak cucu Nabi Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jika ada yang melakukan kemusyrikan, mereka mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dan menjalankan konsekuensinya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulas apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. La
di sini adalah la nafilil jinsi, meniadakan seluruh jenisnya. Kalau kita mengatakan la syajarata fil bustan, tidak ada satupun pohon di dalam kebun, atau la syajarata fil mal'ab, tidak ada satu pohon yang ada di lapangan. Maka maksudnya adalah tidak ada sama sekali pohon. Pohon yang kecil, pohon yang tumbuh, pohonnya ini tidak ada. Rumput tidak ada. Semuanya benar-benar hilang sirna. Itu makna dari la nafilil jinsi. Ilaha artinya ma'bud. Ilah itu artinya ma'bud. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, wa huwallahu fis samawat la haula wala quwwata illa billah. Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Zukhruf, wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dan itulah dialah Allah Subhanahu wa taala yang di langit menjadi sesembahan dan di bumi pun Allah dijadikan sesembahan. Al-ilah bermakna al-ma'luh, yang disembah. Tidak boleh al-ilah diartikan dengan al-khaliq, tidak ada penciptaan, tidak. Karena para ulama mereka bersepakat kalimat ilah artinya adalah al-ma'luh, yang disembah oleh hambanya, makhluknya, yang ditaati, yang diibadahi seluruh hati secara dengan adanya rasa cinta, pengagungan, rasa takut, dan kehinaan, dan penuh harap, dan serta berserahnya seluruh hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilah di sini isim la nafilil jinsi. Nah, dan ilah di sini adalah isim la nafilil jinsi mabni, sehingga dia tidak ditanwin. La ilahan tidak. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, illa di sini mustasna. Allahu sebagai badal. Allah i'rabnya sebagai badal. Badal dari mana? Mubdalnya adalah kalimat yang tersembunyi yang ada di setelah kalimat ilah. Yang ditakdirkan adalah bihaqqin atau haqqun. Sehingga makna dari la ilaha illallah artinya adalah, makna lain dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ditakdirkan hak bukan maujud? Karena kalau seandainya kita mengatakan la ilaha atau la ma'budu maujud illallah, maka secara tidak langsung kita meyakini ada sesembahan selain Allah. Dan tidak adanya rasa berlepas diri terhadap sembahan yang batin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang maha benar. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya adalah kebatilan. Sesembahan selain Allah itu adalah semuanya kebatilan. Min dunihi huwal batil. Semuanya kebatilan.
Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang sesembahan yang sebenarnya. Karena sesembahan yang lainnya tidak memiliki sama sekali penciptaan, tidak memiliki hak penciptaan, kepemilikan, pengaturan, tidak sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak ibadahi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang maha benar. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah, maka itu semua adalah sesembahan yang batil. Sehingga kita harus menetapkan hak di sini. Tidak boleh kita menetapkan maujud atau yang lainnya. Karena kalimat-kalimat maujud itu mengandung adanya pembolehan bahwasanya adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Inni bara'un mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari segala hal yang kalian sembah. Menunjukkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat kekekalan. Yang ketika seorang murtad maka harus mengucapkan kembali la ilaha illallah, yang berarti adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini sebagai badan. Dan tidak boleh dijadikan mubdalnya kalimat ilah. Tidak boleh kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh. Kemudian mengatakan Allah di sini sebagai mustasna atau Allah di sini sebagai badal dari ilah, tidak boleh. Karena semuanya mengharuskan kepada keyakinan yang rusak. Yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau la ilaha illallahi, itu semuanya mengandung makna yang rusak, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu para ulama menyebutkan kalimat tauhid di atas la ilaha illallah yang dibangun setelahnya ya tauhid uluhiyah berarti memiliki dua rukun. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua fondasi dalamnya. Dalam kalimat tersebut ada dua hal. Yang pertama adalah an-nafi, menafikan dalam kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua makna isbat, menetapkan dalam kalimat illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini harus ada. La ilaha illallah. Kalau seandainya kita mengatakan la ilaha maka tidak sah. Kalau kita hanya mengatakan illallahu tidak sah. Harus mendatangkan dua hal tersebut. La ilaha illallah. La ilaha menafikan segala sembahan selain Allah SWT. Sampai akar-akarnya. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Baik yang terbuat dari batu atau selain batu. Seperti pohon yang lainnya. Illallahu, dan menetapkan hanyalah milik Allah SWT segala sesembahan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana salat terbangun di atas rukun dan syarat. Rukun itu di dalam salat. Kalau syarat itu hal-hal yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan salat 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lainnya. Dan dua-duanya harus didatangkan. Rukun salat dan syarat salat harus didatangkan. Barang siapa yang tidak melaksanakan dua hal tersebut, meninggalkan salah satu rukun salat atau syarat sah salat, maka tidak akan diterima salat seseorang. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap muslim, setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, jika tidak mendatangkan rukunnya, kedua rukun, tidak mendatangkan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, maka tidak sah kali ucapannya. Misal orang masuk Islam, dia mengatakan la ilaha, tidak ada sesembahan, maka tidak sah ucapannya. Harus datangkan rukunnya, la ilaha illallah. Kemudian setelah itu datangkan syarat-syaratnya.